Halo sahabat Mahabharata, balik lagi nih sama gue di podcast yang bakal ngebawa kalian menjelajahi salah satu kisah paling rumit sepanjang masa. Ingat kan episode lalu? Kita baru aja bahas soal Resi Agastya yang super sakti. Saking saktinya, lautan aja diminum sampai kering kerontang. Gila kan? Nah, Yudhistira yang dari dulu emang penasaran, langsung nanya dong ke Resi Lomasya. Resi, aku penasaran deh. Itu lautan kan udah kering. Terus gimana ceritanya bisa keisi air lagi? Kok bisa? Lomasya sambil senyum bijak akhirnya mulai cerita. Dulu banget, katanya, ada seorang raja hebat dari dinasti Ikshvaku. Namanya Raja Sagara. Raja ini punya segalanya, kecuali satu, anak. Akhirnya, dia dan kedua istrinya bertapa di Gunung Kailash, minta berkah sama Dewa Shiva. Dan doanya dikabulkan. Dari istri pertamanya, dia dikaruniai 60.000 putra. Iya, kamu nggak salah dengar, 60.000. Sementara dari istri keduanya, dia cuma dapat satu anak laki-laki. Nah, pas puluhan ribu pangeran ini udah gede, Raja Sagara mutusin buat ngadain upacara Ashwamedha Yagna, pengorbanan kuda yang super megah buat nunjukin kekuasaannya. Kuda kurban ini dilepas buat keliling, dan 60.000 pangeran ini yang ngawalin. Tapi di tengah jalan, kudanya ngilang gitu aja di dekat lautan yang kering. Panik dong mereka, dicari ke sana kemari, nggak ketemu. Akhirnya, dengan sombongnya, mereka mulai gali dasar lautan, ngerusak apa aja yang ada di sana. Sampai akhirnya, di dasar laut, mereka nemuin kuda itu lagi asik makan rumput di dekat pertapaan seorang resi sakti, namanya Resi Kapila. Tanpa pikir panjang, 60.000 pangeran ini langsung nuduh, pasti resi ini yang nyuri kuda kita. Mereka mau nyerang Resi Kapila yang lagi khusyuk meditasi. Tapi, begitu Resi Kapila keganggu dan membuka matanya, hanya dengan sekali lirik, wush, ke-60.000 pangeran itu hangus jadi abu dalam sekejap. Raja Sagara jelas patah hati. Semua putranya lenyap. Satu-satunya putra yang tersisa, Asamanja, udah dia usir dari dulu karena kelakuannya yang jahat. Tapi, Asamanja ini punya anak, namanya Anshuman. Sagara manggil cucunya ini dan bilang, Anshuman, cuma kamu harapan kakek. Tolong pergi ke Resi Kapila, minta maaf dan bawa pulang kuda itu. Anshuman, yang anak baik, langsung berangkat. Dia sujud di depan Resi Kapila, minta maaf atas kelakuan paman-pamannya. Resi Kapila luluh juga hatinya. Kuda dikembaliin, tapi ada syaratnya. Jiwa paman-pamanmu itu nggak bisa ke surga, kata Resi Kapila. Kecuali abu mereka disiram sama air suci dari sungai Gangga yang ada di surga. Mungkin nanti cucumu yang akan berhasil membawa Gangga turun ke bumi. Cerita pun lompat beberapa generasi. Cicitnya Sagara, Bhagiratha, akhirnya jadi raja. Dia ini cucu yang berbakti banget. Dia ingat sama kutukan leluhurnya. Akhirnya, dia ninggalin tahtanya, serahin kerajaan ke menterinya, dan pergi ke Himalaya buat bertapa. Tujuannya cuma satu, membawa turun Dewi Gangga. Setelah bertapa bertahun-tahun, Dewi Gangga akhirnya muncul. Aku mau turun, kata Dewi Gangga. Tapi, kalau aku turun langsung, kekuatan airku ini bisa menghancurin bumi loh. Cuma satu yang bisa nahan kekuatanku, yaitu Dewa Shiva. Coba deh kamu minta tolong sama dia. Bhagiratha nggak nyerah. Dia bertapa lagi, kali ini buat memohon ke Dewa Shiva. Dan akhirnya Shiva setuju. Bayangin deh adegannya. Gangga dalam wujud sungai raksasa terjun dari kahyangan dan boom! Airnya ditampung sama rambut gimbal Dewa Shiva. Dari kepala Shiva itulah aliran Gangga jadi lebih tenang dan mengalir turun ke bumi. Bhagiratha dengan setia mengandu aliran sungai itu, melewati dataran, sampai akhirnya tiba di dasar laut tempat abu leluhurnya berada. Begitu air suci itu menyentuh abu mereka, jiwa 60.000 pangeran itu pun terbebaskan dan naik ke surga. Dan begitulah lautan yang tadinya kering kerontang akhirnya terisi lagi. Setelah cerita itu selesai, rombongan Pandawa melanjutkan perjalanan.
Resi Lomasya lalu menunjuk ke sebuah pertapaan lain. Di sana, katanya, ada kisah lain yang gak kalah seru. Kisah tentang Resi Riswasringga. Siapa itu Riswasringga? Dia ini anak dari Sri Sakti bernama Wishibandaka. Ayahnya protektif banget. Riswasringga dibesarin di hutan, terisolasi total. Dia nggak pernah lihat dunia luar, apalagi perempuan. Buat dia semua manusia ya kayak ayahnya. Di waktu yang sama, di kerajaan Angga, ada Raja Lomapada yang lagi pusing 7 keliling. Kerajaannya dilanda kekeringan parah, nggak ada hujan sama sekali. Ternyata ini hukuman karena dia pernah nggak sopan sama para Brahmana. Seorang resi bilang ke raja, satu-satunya cara biar hujan turun lagi, kau harus bisa membawa Resi Riswasringga ke kerajaanmu. Masalahnya, gimana caranya? Ayahnya galak banget. Para menteri punya ide gila. Gimana kalau kita kirim cewek-cewek paling cantik di kerajaan buat nggoda dia? Awalnya nggak ada yang berani, takut dikutuk. Tapi, seorang pelacur tua yang berpengalaman maju. Dia bikin rencana brilian. Dia menyulap sebuah perahu besar jadi kayak pertapaan terapung, lengkap dengan taman-taman indah. Lalu, dia mengirim putrinya yang paling cantik buat nemuin Riswasringga pas ayahnya lagi pergi. Pas Riswasringga lihat cewek ini, dia bengong. Ini resi dari mana? Kok beda ya? Kulitnya halus, suaranya merdu, pakaiannya lembut, pikirnya. Dia nggak tahu kalau itu perempuan. Cewek itu merayunya, memberinya manisan lezat dan anggur yang memabukkan. Riswasringga yang polos banget itu langsung terpesona. Dia ngerasain sensasi yang belum pernah dia rasain seumur hidupnya. Aku mau ikut ke pertapaanmu, katanya. Tentu saja cewek itu dengan senang hati membawanya ke perahu yang sudah disiapkan. Begitu Resi Riswasringga naik, perahu itu langsung berlayar ke kerajaan Angga. Dan bener aja, begitu Riswasringga menganjakkan kaki di tanah Angga, langit langsung mendung dan hujan turun deras banget. Kekeringan berakhir. Raja Lomapada senangnya bukan main. Sebagai hadiah, dia menikahkan putrinya Shanta dengan Resi Riswasringga. Ketika ayahnya, Wishibandaka, pulang dan sadar anaknya diculik, dia marah besar. Tapi setelah tahu bahwa putranya justru membawa berkah dan dihormati di sana, amarahnya reda. Gimana? Keren kan ceritanya? Dari lautan yang kering sampai resi yang nggak tahu apa itu perempuan. Yudhistira dan saudara-saudaranya jelas makin semangat. Dan Lomasya bilang, oke, perjalanan kita selanjutnya adalah ke pegunungan Mahendra. Kita bakal ketemu sama Parashurama, inkarnasi ke-6 Dewa Wisnu. Waduh, makin seru aja nih petualangan mereka. Penasaran kan sama cerita Parashurama? Jangan kemana-mana, tetap di Kisah-Kisah Mahabharata. Sampai jumpa di episode berikutnya.